Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pasti baik semua ya. Tetap berdoa dan taati 5M. Kita mau mulai ibadah. Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus berkati kami supaya bisa mengerti firman apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word yet shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word yet shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. I'm gonna dance the dance, talk the talk. I'm gonna live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. Shalom adik-adik, pernah nggak kalian waktu ulang tahun dipestain sama papa dan mama? Wah, rasanya gimana ya? Seneng, pastinya ada kue ulang tahun, ada mungkin makanan dan minuman kesukaan, ada balon, dan yang pastinya nih akan ada banyak hadiah. Nah, dari teman-teman yang diundang, mungkin ada yang bertanya, gimana sih caranya untuk sampai ke rumah kamu? Kenapa coba teman itu tanya? Karena dia mau memastikan sampai ke tujuan. Hari ini Tante Ripka akan bercerita, judulnya adalah Bergairah karena memiliki tujuannya Tuhan. Bergairah? Apa itu bergairah? Bergairah adalah bersemangat. Tapi nih pada kenyataannya nggak sedikit orang-orang menjalani kehidupannya biasa-biasa aja. Bahkan mereka juga rasanya ya itu-itu aja yang dilakukannya. Sekolah lagi, ulangan lagi. PR lagi, bosen. Sampai akhirnya mereka capek. Hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup. Di Alkitab dikatakan hidup itu seperti pertandingan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul.
Di sini Rasul Paulus sedang jelaskan kepada jemaat di Korintus tentang tujuan hidup orang percaya di dalam Kristus. Supaya gampang dijelasinnya, Rasul Paulus menggunakan perumpamaan tentang atlet yang mau ikut perlombaan. Satu adalah perlombaan lari, yang satunya lagi adalah tinju. Nah, adik-adik, Rasul Paulus senang banget ya pakai istilah olahraga. Kenapa sih ya? Kira-kira kenapa? Ternyata wilayah Yunani dan sekitarnya itu sering banget ngadain yang namanya berbagai pertandingan olahraga. Kalian pernah dengar nggak pertandingan olahraga Olimpiade? Pernah ya? Tahu nggak? Olimpiade itu lahir di Athena, Yunani. Makanya waktu digunakan istilah-istilah olahraga, mereka yang mendengarnya ngerti banget. Begitupun dengan kehidupan kita. Setiap kita mempunyai perlombaan yang harus kita jalani. Oleh sebab itu, pastikan hidup kita memiliki tujuan yang benar. Atlet yang ikut perlombaan pasti punya tujuan yang sama, yaitu mau menang, mau dapat hadiah. Untuk dapat hadiah, ia akan berlatih sedemikian rupa. Ikuti aturan yang ditetapkan. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26, Paulus bilang bahwa jangan jadi seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Petinju yang memukul udara, ia hanya buang energi, habisin waktu dan tenaga untuk sesuatu yang gak bawa hasil apapun. Inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau setiap kita memiliki tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan ini penting sekali karena tujuan itu yang membuat kita bergerak. Tujuan Tuhan itu yang membuat kita fokus, dan tujuan Tuhan juga yang membuat kita bersemangat. Oleh sebab itu, Tante Ripka mau ingatkan kepada kalian satu hal. Tangkap baik-baik apa yang menjadi tujuan Tuhan dan hidupi. Seperti seorang atlet yang terjun di dalam gelanggang olahraga dan dia lari sedemikian rupa. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Adik-adik, ada yang menarik nih. Ayat ini dimulai dengan kata tidak tahukah kamu. Kalau misalnya ada yang ngomong nih, tidak tahukah kamu, artinya apa? Masa sih kamu gak tahu? Tidak tahukah kamu? Harusnya kamu tahu dong. Coba simak cerita berikut ini. Kok gak lari sih? Hidup ikut Tuhan itu seperti di arena perlombaan. Makanya kita sebagai peserta perlombaan harus siap untuk lari dengan serius demi mendapat hadiah di garis akhir. Bukannya santai-santai tanpa tujuan, atau buang waktu sia-sia tanpa suatu tujuan akhir. Kalau kita perhatikan cerita tadi, ada yang janggal gak? Betul, seharusnya kan seorang pelari berfungsi sebagai seorang pelari. Bukannya statusnya hanya pelari tapi dia tidak mau lari. Kita kembali kepada ayat yang ke-24. Perhatikan kata larilah begitu rupa. Kalau Tante Ripka nih bilang larilah begitu rupa, apa yang ada di pikiran anak-anak? Oke, aku akan lari sekenceng-kencengnya. Jangan sembarangan, yang serius ya. Tuh, yuk kita bekerja keras. Seperti halnya seorang atlet di dalam gelanggang olahraga. Demikian juga kehidupan iman kita. Kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Anak-anak, giat selalu dan serius kalau ibadah ya. Sebagai penutup, kita akan saksikan seorang yang kehilangan rencana Tuhan, maka ia akan menjalani hidup yang salah di banyak hal. Suatu hari seorang pria mengunjungi dokternya karena ia merasakan sakit yang luar biasa. Dokter bertanya kepadanya, "Di mana yang sakit?" Pria itu menjawab, "Semuanya." Dokter menyuruh pria itu untuk menyentuh bahunya. Pria itu menyentuh bahunya dan berteriak sakit. Selanjutnya, dokter menyuruh pria itu untuk menyentuh dahinya. Pria itu menyentuh dahinya dan berteriak, "Aduh, sakit." Dokter menyuruh pria itu untuk menyentuh lututnya. Pria itu menyentuh lututnya dan meringkis kesakitan. Dia berkata, "Dokter, dimanapun yang saya sentuh, saya kesakitan." Dokter memeriksa pria itu secara menyeluruh dan menyimpulkan, "Tidak heran Anda kesakitan dimanapun Anda menyentuh, jari Anda retak." Mungkin kita ketawain kekonyolan pria itu ya. Ya ampun, ternyata hanya jarinya yang retak.
Terkadang kita juga merasa seperti itu ya, kayaknya salah melulu, rungsing melulu. Padahal hanya ada satu yang salah, tapi satu hal itu yang mempengaruhi seluruhnya. Apakah satu hal itu? Satu hal itu adalah tidak memiliki tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, Tante Ripka berharap setiap kita miliki tujuan Tuhan. Terus giat mencari Tuhan, terus kalahkan godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Terus pelajari firman Tuhan dan jadi pelaku firman ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. FT time. Bahan-bahan yang digunakan: gelas, solasi, gunting, kertas warna, tusuk sate, kalet, lem. Siapkan gelasnya, kita gunting, lalu kita gulung. Setelah itu kita tempel dengan solasi. Gambar lingkaran, lalu kita gunting, masukkan ekornya. Gambar buat ekornya, kita gunting, kasih lem. Kita bikin jendelanya, kita tempel, lubangin gelasnya. Kita lubangin ya polanya. Masukin kaletnya. Ikat kalet dengan tusuk sate. Masukin kaletnya dengan ke gelasnya. Jadinya seperti ini, teman-teman. Pasang tusuk sate di bawahnya ya. Kita hias baling-balingnya. Digunting ya teman-teman. Pel dengan solasi. Kita putul teman-teman. Helikopter bisa bawa kita tujuan yang kita mau. Tapi yang lebih penting adalah bawa diri kita kepada tujuan Tuhan ya. Selamat mencoba teman-teman.